Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Zalfaulaya dengan NIM 415250100006. Di sini saya akan mempresentasikan aplikasi Food Recognition 51 kelas dan informasi gizi berbasis deep learning. Masuk ke latar belakang dan urgensi proyek. Proyek ini dilatar belakangi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap personal well-being, khususnya dalam pemantauan nutrisi harian, namun melakukan estimasi kalori pada makanan tradisional Indonesia secara manual sangat sulit dilakukan karena memiliki kompleksitas visual, bentuk, dan variasi komposisi yang sangat tinggi. Sebagai solusinya, kelompok kami membangun sistem otomatis berbasis deep learning atau image classification menggunakan arsitektur CNN Mobile Net V2 untuk mengenali jenis makanan secara instan lewat input foto. Dalam proses pengembangannya, proyek ini memegang teguh landasan teori dari modul pertemuan 10 mengenai working with data yang menekankan prinsip garbage in garbage out, di mana sebuah model ML hanya akan sebagus data yang diberikan. Atas dasar prinsip tersebut, kelompok kami melakukan kurasi dan pra-pemrosesan dataset secara ketat guna menghindari hasil prediksi yang bias atau tidak akurat. Masuk ke cakupan dataset dan karakteristik data. Fokus utama dalam tahapan data acquisition proyek ini adalah mengumpulkan dataset citra yang mencakup 51 kelas makanan tradisional Indonesia seperti rendang, pempek, soto Banjar, hingga ayam betutut. Berdasarkan landasan teori pada modul pertemuan 10 mengenai jenis-jenis data dalam machine learning, seluruh berkas gambar yang kami gunakan ini dikategorikan secara spesifik sebagai data tidak terstruktur. Sesuai dengan panduan metodologi yang tercantum di dalam modul, jenis data tidak terstruktur seperti citra atau gambar tidak dapat diolah dengan algoritma machine learning tradisional, melainkan wajib diproses menggunakan pendekatan deep learning, salah satunya melalui arsitektur berbasis convolution neural network atau CNN. Oleh karena itu, karakteristik data inilah yang mendasari keputusan kelompok kami untuk mengimplementasikan metode transfer learning menggunakan Mobile Net V2. Selanjutnya ada pemrosesan data dan pembagian dataset. Tahap pra-pemrosesan data atau dataset preparation merupakan langkah paling panjang dan krusial dalam proyek ini untuk memastikan kualitas input sebelum masuk ke proses training. Mengacu pada model pertemuan 10, kelompok kami menerapkan prosedur data cleaning dan data augmentation seperti horizontal flip, random rotation, dan random zoom untuk memperkaya variasi data citra tidak terstruktur ini. Selain itu, dalam hal pembagian data atau data splitting, modul perkuliahan menyebutkan bahwa proporsi ideal yang umum digunakan adalah membagi data menjadi training data, testing data, dan validation data. Selaras dengan teori tersebut, kelompok kami mengimplementasikan modul holdout validation melalui script split dataset PY untuk memisahkan data secara objektif sehingga proses evaluasi akurasi model dapat berjalan dengan validasi dan terhindar dari overfitting.
Selanjutnya ada metode utama dan konsep filter extraction. Proyek ini menerapkan pendekatan transfer learning lewat metode filter extraction menggunakan arsitektur model NEAT V2 berdasarkan model pertemuan 10 bab 8. Proses ini bertujuan mengekstrak fitur visual paling informatif dari data tidak terstruktur tanpa melatih ulang seluruh jaringan. Dengan mengunci bobot dasar model via perintah base_model trainable atau false, sistem secara efisien langsung memanfaatkan CNN Feature Maps bawaan yang sudah terlatih untuk mengenali elemen visual dasar seperti bentuk, tekstur, dan warna makanan sehingga proses klasifikasi 51 kelas makanan berjalan lebih cepat dan optimal. Selanjutnya, alasan pemilihan arsitektur MobileNet V2 ini, pemilihan MobileNet V2 sebagai base model didasarkan pada efisiensi arsitekturnya yang menggunakan inverted residual dan linear bottlenecks sesuai dengan prinsip best practice dalam data workflow. Pada model pertemuan 10, sebuah model AI harus mempertimbangkan keseimbangan antara performa akurasi dan keterbatasan sumber daya komputasi. MobileNet V2 memiliki parameter yang jauh lebih kecil dan ukuran model yang ringan sehingga proses inferensi berjalan sangat cepat. Karakteristik ini menjadikannya pilihan paling ideal untuk implementasi aplikasi berbasis web lokal Streamlit tanpa menurunkan kualitas ekstraksi fitur visual makanan. Selanjutnya, arsitektur, klasifikasi, dan fungsi softmax. Setelah fitur visual diekstrak oleh MobileNet V2, sistem menggunakan layer Global Average Polling 2D untuk mengubah CNN Feature Maps menjadi vektor satu dimensi. Tahapan ini selaras dengan konsep flatten pada modul pertemuan 10 yang bertujuan menyiapkan data agar siap diproses oleh layer klasifikasi. Kami menambahkan dropout untuk mencegah ketergantungan berlebih antar neuron. Layer terakhir adalah dense layer dengan 51 neuron yang menggunakan fungsi aktivitas softmax. Fungsi ini bertugas menghitung distribusi probabilitas di mana skor tertinggi akan dipilih sebagai label makanan akhir beserta nilai confidence-nya. Masuk ke proses training, loss function, dan optimizer. Proses optimalisasi model dilakukan dengan mengompilasi arsitektur menggunakan optimizer Adam dengan learning rate awalnya itu segini sesuai dengan pembahasan data workflow pada modul pertemuan 10. Pemilihan loss function harus disesuaikan secara akurat dengan karakteristik label data. Karena dataset proyek ini menggunakan label bilangan bulat atau integer untuk ke-51 kelas makanan tanpa one-hot encoding. Kami mengimplementasikan sparse categorical cross-entropy sebagai fungsi kerugiannya. Konfigurasi ini memastikan bahwa setiap proses pembaruan bobot pada akhir batch berjalan secara stabil menuju titik konvergensi minimum. Masuk ke evaluasi dan optimalisasi via call-based. Untuk menjamin model hasil training memiliki performa generalisasi yang tinggi, kami menerapkan mekanisme keras callbacks yaitu early stopping dan model checkpoint.
Merujuk pada konsep best practice dalam data workflow di modul pertemuan 10, proses latihan harus dikontrol secara ketat agar tidak membuang sumber daya komputasi secara sia-sia. Fungsi early stopping bertugas memantau metrik file _loss, di mana proses training akan dihentikan secara otomatis jika tidak ada penurunan error yang signifikan dalam jumlah epoch tertentu. Sementara itu, model checkpoint dikonfigurasi dengan parameter save base only sama dengan true untuk memastikan bahwa hanya file bobot dengan akurasi validasi tertinggi atau base keras yang disimpan ke dalam sistem. Selanjutnya masuk ke digital image processing, mekanisme autocrop. Tujuan utama melakukan pembersihan latar belakang atau background removal secara otomatis untuk mengatasi data quality issue atau noise atau gangguan latar belakang sesuai dengan bahasan bab 14 modul pertemuan 10, tahapan eksekusi OpenCV atau fungsi autocrop. Yang pertama ini ada grayscale atau blurring. Dia mengonversi warna gambar dari BGR ke gray, lalu menerapkan Gaussian blur untuk mereduksi noise pixel. Yang kedua ini ada auto thresholding, melakukan binarisasi citra secara otomatis untuk memisahkan objek makanan dari latar belakang piring atau meja. Yang ketiga ini ada contour detection. Dia fungsinya untuk mencari dan menyeleksi kontur dengan area terbesar yang diidentifikasikan sebagai objek makanan utama. Yang keempat ini ada bounding box extraction, yaitu untuk mengambil koordinat pembungkus objek dan memotong crop gambar dengan memberikan padding aman sebesar 6% sebelum diumpankan ke model AI. Masuk ke integrasi sistem dan database nutrisi. Yang pertama di sini ada alur pasca klasifikasi. Dia fungsi model predik menghasilkan label makanan dengan probabilitas tertinggi. Sistem tidak melakukan kalkulasi matriks pada gambar, melainkan melakukan data integration. Nah, selanjutnya ada konsep data integration bab 11 modul sesuai dengan materi modul pertemuan 10 mengenai data integration. Sistem menggabungkan dua sumber data yang berbeda. Yang pertama itu data tidak terstruktur, hasil prediksi label dari model AI TensorFlow. Yang kedua data terstruktur, tabel referensi gizi manual di dalam berkas nutrition map PY. Selanjutnya ada mekanisme lookup database. Sistem melakukan query atau pencocokan teks nama makanan ke dalam nutrition_db. Jika string cocok, nilai kalori, protein, lemak, dan karbohidrat langsung ditarik dan disajikan ke antarmuka pengguna. Nah, di sini ada integrasi sistem dan database nutrisi. Nah, ini apa programnya? Nah, dia tuh berfungsi untuk menyimpan basis data database nutrisi makanan khas Indonesia ke dalam struktur kode program. Nah, bagian ini tuh dia memuat informasi detail seperti nama makanan, terus jumlah kalori, terus lemak, karbohidrat, dan sumber datanya. Misalnya untuk menu ayam betutut, contoh Makassar,
Misalnya untuk menu ayam betutut, soto Makassar, gudeg, dan lain-lain. Data ini digunakan oleh sistem untuk mencocokkan hasil deteksi gambar dengan informasi kandungan gizinya secara otomatis. Selanjutnya di sini ada implementasi antarmuka web atau Streamlit UI. Yang di sini ada framework deployment. Dia tuh menggunakan Streamlit sebagai platform web interface lokal atau localhost 8501 untuk menyajikan interaksi model AI secara real time kepada pengguna. Nah, fitur utama antarmukanya itu yang pertama ada widget file uploader, memungkinkan pengguna mengunggah gambar makanan dalam format JPG, JPEG, atau PNG secara instan. Yang kedua ini ada model pemotongan citra, yaitu untuk menyediakan opsi pra-pemrosesan gambar baik melalui auto crop berbasis OpenCV maupun pengolahan manual. Yang ketiga ini ada panel visualisasi ganda, menampilkan perbandingan sisi demi sisi, sheet by sheet antar citra asli yang diunggah dengan citra hasil potongan kontur. Selanjutnya ada korelasi data workflow, yaitu dia untuk pembuatan antarmuka ini memenuhi prinsip best practices dalam data workflow bab 15 modul untuk memastikan bahwa seluruh pipa pemrosesan data mulai dari input, pra-pemrosesan hingga inferensi berjalan dalam satu kesatuan sistem yang utuh. Selanjutnya di sini ada analisis hasil prediksi dan nilai confidence score. Output klasifikasi real time menampilkan hasil inferensi fungsi model predik pada sampel uji makanan di mana sistem berhasil mendeteksi ragam menu secara akurat. Analisis nilai confidence score. Yang pertama itu ada skor kepercayaan atau confidence score, dihasilkan langsung oleh lapisan fungsi aktivasi softmax di akhir arsitektur model. Yang kedua itu nilai ini berkisar antara 0 sampai 1 atau 0% hingga 100%, mencerminkan beberapa pasti model AI dalam mengenali kesamaan pola visual pixel gambar input terhadap data training. Selanjutnya di sini ada hasil pengujian sampel. Yang pertama itu ada sampel A atau MP4 terdeteksi dengan confidence score sebesar 44,4%. Nilai moderate ini dipicu oleh tingginya variasi bentuk potongan pempek dan keberadaan kuah cuko yang dinamasi. Yang kedua ini ada sampel B, ayam betutut, terdeteksi dengan confidence score sebesar 49,3%, menunjukkan keberhasilan ekstraksi fitur pada tekstur bumbu rempah tradisional yang kompleks. Nah, selanjutnya di sini ada visualisasi output system. Nah, fungsinya itu dia menampilkan antarmuka utama aplikasi atau user interface kepada pengguna setelah proses analisis gambar selesai. Nah, layar ini memperlihatkan gambar asli makanan yang diunggah, hasil prediksi nama makanan, misalnya ayam betutut atau empek-empek, tingkat keyakinan model atau confidence score, serta rincian kandungan nutrisinya, berapa kalori, berapa protein, lemak, dan karbohidratnya. Nah, terus selanjutnya itu dia ada visualisasi output system. Nah, di sini juga ada P4. Nah, di sini ada kandungan
gizinya. Nah, terus juga berapa karbohidratnya, lemaknya, kalorinya. Nah, dia akan menampilkan hasil seperti ini. Nah, terus selanjutnya di sini ada visualisasi output sistemnya seperti ini. Dia tuh untuk mengatur preferensi visual dan operasional aplikasi berbasis web. Nah, menu ini memungkinkan pengguna atau pengembangan untuk beralih antara mode terang, light mode, dan gelap dark mode. Memuat ulang aplikasi rerun, membersihkan tembolok, clear cache, hingga merekam layar aktivitas aplikasi. Selanjutnya di sini ada visualisasi output sistemnya seperti ini. Nah, dia tuh berfungsi untuk mempublikasikan aplikasi agar dapat diakses secara online oleh khalayak umum. Nah, terus dia tuh menyediakan opsi konfigurasi untuk mendeploy aplikasi web yang telah dibuat menggunakan layanan seperti Streamlit, Community, Cloud, Snowflake, atau platform hosting custom lainnya. Nah, selanjutnya di sini ada visualisasi output sistemnya. Dia menampilkan seperti ini. Nah, fungsinya itu untuk menyimpan rekam jejak hasil, analisis, atau prediksi ke dalam penyimpanan lokal perangkat. Nah, dia tuh menampilkan notifikasi sukses saat disimpan ke folder. Nah, nih, simpan output. Nah, berarti dia tuh sukses. Nah, terus yang mencakup filenya itu hasil prediksi dalam JSON, predict result JSON. Nih, predict result JSON. Dan gambar hasil potongan crop PNG. Selanjutnya ada kesimpulan. Di sini sistem berhasil mengintegrasikan pipa pemrosesan data secara utuh end-to-end, mulai dari reduksi noise gambar lewat OpenCV, klasifikasi 51 kelas makanan dengan mobil NetV2, hingga penyajian informasi gizi melalui database lookup. Terus di sini ada limitasinya. Aplikasi saat ini terbatas pada penanganan objek tunggal (single image classification) dan belum mendukung deteksi multi objek sekaligus. Nah, terus evaluasi data quality, moderatnya nilai confidence score pada beberapa menu disebabkan oleh faktor kualitas data. Yang pertama itu ada variasi intraspesifik tinggi. 1. Jenis makanan Indonesia, misal pempek atau soto, memiliki bentuk tata letak dan jenis mangkuk atau piring yang sangat beragam di dunia nyata. Yang kedua ini kebutuhan fine tuning, yaitu pembatasan fungsionalitas model yang hanya berada pada tahap fitur extraction atau trainable sama dengan false, membatasi kemampuan adaptasi model terhadap detail pixel yang sangat spesifik. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.